Shalom, salam sadis, salam 50. Akhirnya BTC disorong ke 50 atas ya tadi pagi ya. Saya nggak nyangka gitu cepet sih prosesnya. Memang ya pas nutup kemarin daily, weekly-nya bagus, saya pikir nggak secepat itu, ya kan. Tapi untung saya kemarin masuk perkiraan saya pikir dia akan kalau dia drop ke 477, 478 ya. Pas dia di 477 sesuai TIA yang saya short juga di 1880 ya. Saya udah perkirakan dia akan drop sekitar 18 something ya. Pas di 4770 dia TIA. Saya TP. Habis TP sore nggak taunya tengah malam udah disorong ke atas. Tapi walaupun sorong ya masih cuan sih, cuma udah tipis karena tianya waktu saya short di $20 12 sen kalau nggak salah. Ya, ini dia udah ya lumayan lah semalam dapat, tapi nggak nyangka langsung karena market masih pada holiday, cuma market Amerika sama Europe buka kan, market Amerika buka semalam langsung dihajar ke 50. 300 something ya, 5400 lah ya. Anyway mantap juga lah. Cuma altcoin yang belum terlalu ini, sebagian agak ada naik ya. Dan tadi dailynya dia nutup di 49900 ya, 49,9 something. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun, 87 billion ya, naik 3,5%. Volume juga naik bagus di naik 54,8% ya. Udah di 72,1 billion. BTC dominan 52,5%. Fear and Greed ya, langsung greed dia udah di 72% ya. Ini sekarang saya buat video BTC di 49.910. ETH yang lumayan naiknya ya, ada 6%an dalam 24 jam ya. Ini saya buat video ETH di 2648. Solana di 114, BNB 326, SRP 53 sen, Cardano 55 sen, AVAX $41. Ya agak lumayan lah altcoin, lebih kurang yang dia disorong begitu. Altcoin ada naik sekitar 5-7% lah ya, sebagian altcoin. Karena dilihat dari ini dia sorong kemarin, altcoin nggak terlalu gimana naik, masih kurang. Ini agak-agak ada sedikit inilah, tapi belum maksimal istilahnya naiknya ya kan, belum sesuai harapan lah ya kan. Wih, EGLD udah $60. Nah, udah disorong ke $60 EGLD ya, Multiverse X. Jadi ya kita lihatlah market hari ini ya, untuk mereka sih positif gitu ya. Market kelihatan semangat semua, udah lama nggak nunggu dia tembus ke atas 50 ya kan. Saya pikir kemarin apa masih dia bisa ketahan nggak di 49 something, nggak tahu dia babas ya kan. Dia babas, dia tadi nutupnya di 499 gitu ya. Ya kita lihatlah kemana ininya dia. Nextnya ini mampu nggak dia lewati dulu 5400, 5500 lah ya. Kalau dia babas lagi 5500 ke atas,
next levelnya ya di 52 lah ya. Itu kalau kita ambil posisi bull skenario-nya. Nah, cuma kalau lihat daily candle-nya kok udah hijau 8 tiang itu. Nah, makanya itu yang agak kita ini. Cuma seperti saya bilang, cuma koreksi, kalau dia nanti ada koreksi juga nggak koreksi yang seperti orang teriak-teriakan sekian puluh persen. Karena ini pada ini semangat ini karena mereka udah juga tahu dari Grayscale GBTC-nya buangan udah hampir kelar gitu, udah volume kecil gitu ya, udah nggak gimana. Justru BlackRock, ETF-nya, Fidelity, ARK Invest sama satu itu naik semua ya, omset naik terus gitu ya. Cuma ya market tetap nanti ada, kalau kita lihat lah hari ini tanggal 13, besok juga masih Valentine ya kan. Valentine ya biasanya oke sih. Kalau masih ingat saya dulu waktu buran itu ya, mereka ngepost harap ETH Valentine bisa 2.500 masuk waktu bulan 2021 kalau nggak salah tuh ya. Berharap Februari Valentine itu diharap ETH bisa tembus 2.500 tembus. Nah, justru kali ini di Valentine 2024 belum Valentine udah duluan tembus ETH-nya udah di 2.647, mungkin bisa aja di 2.700 besok ya, kemungkinan gitu ya, andai mungkin. Jadi ya biasa, maka kemarin itu saya bilang biasa Februari dia rada hijau ya, mudah-mudahan lah lihat hari ini dia udah agak hijau gini ya kan, minggu-minggu awal ini kan agak semangat liatnya gitu. Yang kita harap tunggu sih dia koreksi biar BTC dominance drop, altcoin bisa lebih naik gitu. Itu harapan kita ya kan. Tapi ya nggak tahu lah skenario market maker, bandar ya. Kita sih masih harap bisa ini, dia kasih napas dulu buat altcoin gitu ya kan. Tapi ya overall bisa dipantau kalau kalian mau ini kan, karena ini Ethereum juga, Ethereum tanggal berapa dia ada event lumayan itu, Densun-nya itu ya. Itu biasanya ya pasti agak ngefek ke L2 gitu ya kan. Nah, untuk hari ini eventnya itu event penting juga. Nah, ini saya agak curiga, bisa aja malam ini biasanya kebalikan gitu. Biasanya CPI kalau sering itu ya, kalau misal malam market Amrik CPI ya, biasanya Asia sering itu merah gitu. Nah, biasa malamnya nanti bagus dia positif. Nah, ini pagi ini Asia pada hijau gitu. Padahal tahu ada data CPI keluar. Ini biasanya kalau pagi market Asia hijau, malam bisa merah. Kadang kebalik dia. Tapi ya kita nggak mau inilah. Coba kita lihat data hari ini ya. Jam 7 ada OPEC monthly report juga. Ini pengaruh dolar juga ya. Tapi nanti jam 8.30. Jam 8.30 core CPI month over month-nya diperkirakan sama ya, 0,3. Sebelumnya ini forecast 0,3, tapi saya rasa bisa aja setelannya di 0,2 itu ya. Nah, core CPI-nya yes over yes ada penurunan, yang sebelumnya 3,9 ini dia forecast 3,7 ya. Nah, juga CVI indeksnya month over month ada penurunan 0,3, diperkirakan 0,2, dan CPI years over years-nya indeks yang sebelumnya naik bulan lalu, dia kan perkiraan turun, justru dia naik lagi dikit di 34. Ini dia perkirakan forecast 29. Saya rasa nggak 29 sih, mungkin di 3
atau 3,2, antara 3 sampai 3,2 saya rasa di situ. Tapi itu pun oke, andai kata dia ini kalau core-nya juga nanti drop 0,2. Jadi andai kata malam ini CPI drop ya, itu dolar menguat gitu. Nah, BTC apakah dia akan drop dikit, koreksi ya, nggak tahu, kita lihat karena dia positif high, jadi kadang dia nggak ngikut. Nah, saya justru lihat emas masih bisa drop gitu. Kalau lihat data CPI ini ya, malam ini emas mungkin masih bisa koreksi. Maka tadi pagi saya lihat dia ini, saya ambil posisi sell. Nah, kemarin saya udah pikir dia akan koreksi sell, cuma mungkin nggak terlalu ini. Nah, sayang sih kemarin kalau saya masuk bisa dapat juga lumayan, karena dia sempat turun lumayan terus balik lagi ya. Perkiraan saya bener tutup dia ya minus tipis lah ya, minus $4.90 hampir minus $5. Kemarin waktu malamnya itu sempat minus $10 something gitu, dapat lah seharusnya. Tapi nggak tahu hari ini ya, coba lihat, saya tadi ada masuk dikit iseng karena lihat CPI-nya turun. Ini kalau CPI-nya menguat gini, dolar akan lebih menguat ya kan. Nah, kalau dolar menguat ya Sao Gold akan koreksi lagi gitu ya. Jadi tadi pagi saya lihat ininya pas di 2020 harga gold saya masuk ambil posisi sell gitu ya, short dikit iseng lah ya, baru ini. Jadi itu untuk apakah BTC ikut ya, kita nggak tahu juga, bisa juga atau dia anomali, dan kemungkinan besar bisa aja dia drop dulu dikit karena dia udah daily-nya 8 candle hijau gitu ya. Jadi ya kita lihat lah, tapi ya mungkin aja koreksi kecil dikit yang nggak tahu, karena untuk kripto newsnya semangat, mereka positif sekali gitu ya, biasa positif gitu ya, dia nggak ikut alur ini, nggak ngikut gold gitu ya geraknya, tapi kadang dia bisa seirama ya, kadang enggak gitu ya, tergantung lah. Ini kebetulan kalau lihat dari news, confident juga masih ini ya, grid juga di 72 ya, mungkin aja ya, mungkin paling nanti daily dia nutup dikit, turun dikit, misalnya tadi dia kan daily nutup di 49,9 ya kan, bisa aja nanti, besok pagi dia nutup 49,6, 49,7 gitu dikit ya, merah tipis, bisa aja. Karena nanti dia coba lagi di 50-500 itu harus dia tembus dulu gitu. Kalau dia tembus, nextnya di 52 ya. Atau malam ini dia coba retest lagi ya kan, di 50-400 atau 50-500 bisa kena reject. Nah, di situ kalau mau scalping dikit short ya boleh, tapi nggak sarankan ya itu, karena resiko kondisi gini agak sulit sih ya. Mau kemana arahnya, kita paling yang ada hold altcoin, harap altcoin bisa ini ya kan terbang, itu aja. Kalau untuk trade agak ini posisi gini, kalau trade justru kalau kalian pengen short, jangan BTC sulit lah, jangan di short. Kalau kalian mau short itu pilih ini, saya rasa satu coin tadi saya pengen short satu coin, Flare sih ya. Flare itu saya mau ambil short dikit, dia kayaknya udah paling nanti lah kalau dia ini sekarang saya buat video di agak hijau tipis, Flare di 3 sen, 28 ya. Dia kalau 3 sen, 3 gitu, ini sekarang bisa masuk juga gitu ya. Tapi left kecil, pakai left kecil, karena takut nanti misalnya BTC retest lagi ke ini
ke misalnya 50.500, 5400 ya mungkin dia agak mungkin ke 3 sen, 3 something gitu kan. Jadi tapi yang pastinya saya lihat flare udah ini udah mau habis gas karena dia kemarin naik tinggi juga. Dia ini kerjasama integrasi dengan XRP. Justru flare naik, XRP yang melempem juga. Gua bingung juga ini XRP masih ini lelet banget gitu ya. Nah, kita bahas XRP. Ya XRP banyak sekali ini kerjasama deh. Cuma ya itu masih belum gerak, mungkin masih ya proses masih sidangnya ini yang terbentur gitu ya. Ada yang tanya XRP gimana? XRP proyeknya jalan terus, progres terus, kerjasama ini kerja. Nah kayak kemarin itu kerjasama dengan Flare terintegrasi. Flare naik lumayan ya, sempat 20 something 25 sampai 30%. Tapi justru XRP nggak gerak gimana, 52 sen ke 53 sen doang, 1 sen doang geraknya ya kan. XLM juga gitu, ada tanya XLM juga mulai expand. XLM dia cari market di Afrika ya, jadi dia hari ini tanggal 13 ada event juga ya di Afrika. Dia ada beberapa negara dia visit di Afrika, dia coba buka market Afrika untuk XLM ya. Dia hari ini ada di Ghana, nanti dia ada targetnya di Nigeria, habis Ghana, Nigeria sama Uganda ya, terus apa lagi? Beberapa negara Afrika lah dia coba ini buka market di sana juga XLM. Cuma itu masih lemot gitu. Nah, kalau kita lihat dari awal tahun ini ya, dari akhir tahun kemarin lah, yang agak-agak naik-naik itu koin-koin baru gitu. Jadi orang hype koin baru. Jadi kalau kalian yang hold koin lama ya memang harus lebih sabar gitu ya. Nah, koin-koin baru ada yang tanya kok Manta gimana ya? Manta bagus, lumayan bisa di ini. Kalau kalian tertarik koreksi nanti bisa kalian masukkan ke porto kalian ya. Dia boleh, Manta, Ordo juga boleh gitu ya. Banyak koin-koin baru. Tanya saya bisa seberapa, saya nggak tahu. Koin-koin baru kita nggak tahu, market maker mau di pump sampai berapa kita nggak ada tahu. Nggak ada acuan, nggak ada patokan. Tapi kalau yang koin lama yang bisa at least udah pernah lewat 1 bulan, kita ada acuan ATH lamanya di mana gitu ya. Kita lihat targetnya gitu. Tapi kalau nggak ada koin-koin baru ya coba aja. Karena kalau dilihat dari ini sekarang orang juga hype koin-koin baru gitu. Jadi mereka lebih ini. Nah koin-koin lama saya rasa sih kemungkinan agak bisa naiknya mungkin nanti di summer gitu ya. Tapi koin-koin lama mencondong juga banyak lebih DeFi gitu ya. Kemungkinan di summer ini DeFi summer maka akan lebih naik gitu koin-koin lama ya, misalnya Atom gitu ya. Atom juga kelihatan lemot padahal koin bagus gitu kan. Jadi koin-koin lama ini kemungkinan di summer saya rasa ya, pas DeFi summer mungkin lebih naik. Kalau kondisi saat ini koin-koin baru, koin-koin gaming lebih ini sedikit agak lebih hype gitu ya. Jadi ya kadang kalau udah hold koin lama ya sabar aja dulu. Yang pastinya semua nanti ada masanya gitu ya. Ya kita harap mulai di summer inilah bisa di ini ya. Di Q2, Q3 itu bisa disorong lebih signifikan. Itu aja sih harapannya ya. Kalau untuk mau scalping hari ini, saya sih saya pantau flare itu mau saya short gitu. Tapi yang lain kalau mau long juga saya agak ragu, tanggung gitu. Ini BTC bisa tembus nggak di ini 50, 500, 400 ya kan. Nextnya 52. Terus juga dailynya juga udah 8 candle hijau gitu. Makanya
masih agak mau ambil long juga tanggung gitu untuk scalping atau swing gitu ya. Scalping coin long agak tanggung sih. Justru saya pengen saya target flare itu. Saya lihat kayaknya udah habis gas juga, udah kelar kerjasamanya gitu. Jadi udah source-nya bisa lebih drop dia gitu. Ini di 3 sen, 28 tadi saya coba masuk ambil short, tapi left kecil aja karena kalau nanti dia misalnya ke 3 sen, 3 something ya nggak tahu gimana. Yang jelas ya tunggu dia sampai besok, lusa, apalagi malam ini CPI kan. Ya lihatlah data malam ini CPI kemana gitu. Oke. Tapi kalau ada yang mau short BTC ya jangan sih ragu karena market lagi positif gitu ya. Apalagi ETH gitu kan lagi positif juga. Besok Valentine siapa? Mungkin aja hijau gitu. Sulit sih kalau jujur, kalau lagi posisi begini mau ambil long atau short juga tanggung, agak kemana arahnya gitu ya, agak 50-50 jujur kalau saya. Jadi saya cuma satu, saya flare itu yang saya rasa kalaupun BTC dicoba di 50.400, 50.500, kalau ketahan dia agak turun lagi, mungkin dia cari posisi range di situ dalam 2-3 hari ini, itu flare bisa koreksi gitu ya. Makanya saya pakai left kecil ya, lihat aja besok gitu. Hari ini udah masuk, kalau dia nggak gimana besok masih peluang gitu, tunggu dia koreksi. Oke, itu aja target saya. Dan hari ini tadi saya pagi udah saya masuk ambil posisi short sih ya, karena saya lihat CPI ada turun, berarti dolar mungkin masih bisa menguat malam ini ya. Kalau dolar menguat ya gold biasanya koreksi. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.